Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, nama-Mu sungguh ajaib dan heran. Oleh karena berkat dan anugerah-Mu yang sangat besar, pagi hari ini kami boleh menikmati kelanjutan hidup kami di dalam keadaan yang sehat dan selamat. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau berkenan memagari dan melindungi kami, menuntun kami di bawah gada dan tongkat-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena berkat dan anugerah-Mu. Engkau berkenan mengampuni kami, menguduskan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur atas semuanya ini. Hanya di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Amin. Salam. Immanuel, Allah beserta kita sepanjang hari ini. Mari kita membaca di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Pokok renungan kita pagi ini, pemenang yang sejati. Jemaat Tuhan yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di antara kita mungkin ada yang merasa bahwa hidupnya telah gagal. Ada yang merasa selalu mengalami persoalan demi persoalan. Mungkin juga ada yang merasa tidak pernah meraih kesuksesan baik dalam pekerjaan ataupun di dalam pelayanan.
Dengan firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa orang Kristen akan bebas dari masalah. Tetapi Tuhan berjanji untuk tetap menyertai kita untuk mendapat kemenangan. Bagian kita adalah tetap berkarya dan selalu bersyukur. Dari ayat yang kita baca ini, kita akan melihat bahwa hidup ini adalah suatu pertandingan. Setiap kita adalah atlet Tuhan yang mempunyai karunia dan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan supaya kita menang di dalam pertandingan. Untuk mendapat pertandingan yang sejati di dalam hidup ini, ada 3 perkara yang harus kita lakukan. Perkara yang pertama, tidak cepat puas. Pernyataan Rasul Paulus, bukan seolah-olah aku telah memperolehnya hal ini atau telah sempurna. Aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Pernyataan ini menunjukkan Rasul Paulus tidak cepat merasa puas dengan prestasi rohani yang sudah diraihnya. Tetapi dia tetap berusaha untuk terus-menerus menciptakan satu prestasi yang baru. Jemaat Tuhan yang kami kasihi, seorang pemenang yang sejati tidak merasa cepat puas dengan prestasi yang sudah diraihnya. Dia harus berlatih untuk menciptakan satu rekod yang baru di dalam kehidupannya dengan tetap mendengar firman Tuhan sebagai nasihat yang agung di dalam kehidupannya. Lalu yang kedua, melupakan apa yang di belakang. Melupakan yang telah di belakang berarti sudah berdamai dengan masa yang sudah berlalu dan tidak sudi untuk kembali ke masa lalu yang menjadi halangan untuk mencapai kemenangan yang abadi. Jemaat yang kami kasihi, pemenang yang sejati bukan berarti kita tidak pernah kalah. Tetapi kita belajar dari kekalahan untuk meraih dan mempertahankan kemenangan demi kemenangan yang terus-menerus. Yusuf adalah seorang pemuda yang berusaha melupakan kejahatan saudara-saudaranya dengan tidak membangkitkannya secara negatif, karena dia tahu bahwa itu adalah membuat dia gagal meraihkan kemenangan di dalam kehidupannya. Yusuf memikirkan semua yang telah terjadi sebagai satu rencana Tuhan yang Maha Kuasa bagi dia dan juga bagi saudara-saudaranya, supaya mereka semua menjadi berkat untuk bangsa yang besar di bumi. Nah, kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Lalu yang ketiga, kita harus fokus kepada tujuan. Sebagai pelari yang sukses, dia harus fokus kepada tujuan atau mengarahkan diri kepada tujuan yang benar. Tujuannya adalah mencapai garis akhir dengan satu kemenangan yang besar. Jemaat Tuhan yang kami kasihi, sebagai atlet Tuhan yang sedang di dalam pertandingan iman, ketahuilah bahwa fakta-fakta keberhasilan atau kemenangan bukan pada awal pertandingan atau pertengahan pertandingan, tetapi mencapai garis akhir dengan kemenangan dari segala rintangan dan halangan yang kita lalui di dalam kehidupan kita selama ini. Jemaat Tuhan yang kami kasihi, mengapa kita harus menjadi seorang pemenang yang sejati? Karena sebentar kita akan mendengar panggilan surgawi untuk memanggil nama kita sebagai seorang yang telah menang dan layak untuk mendapat hadiah yang telah disediakan bagi kita. Apakah kita tahu bahwa saat ini kita sedang di dalam pertandingan iman, di mana kita melalui banyak rintangan dan halangan? Orang yang sudah menang pasti akan mendapat hadiahnya. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, namamu sungguh ajaib dan berkuasa. Tidak ada sesuatu perkara yang terjadi dengan kami tanpa sepengetahuanmu. Bapa di surga, Engkau menghendaki agar kami sebagai umat-Mu menjadi pemenang. Menang terhadap dosa, menang terhadap kuasa iblis, menang terhadap daya tarik dunia, menang terhadap sifat kedagingan, agar kami mendengar panggilan surgawi di dalam kehidupan kami satu saat nanti. Tambahkan iman kami senantiasa, berilah kami pengertian tentang rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Berkatilah anak yatim piatu, ibu tunggal, janda, dan semua orang yang sedang dalam kesusahan pada saat ini. Engkau adalah Bapa yang baik, yang selalu memperhatikan segala keperluan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret, orang yang sakit disembuhkan dimanapun mereka berada pada saat ini. Oleh kuasa darah-Mu yang ajaib, semua yang terikat oleh roh-roh jahat dilepaskan. Hiburkan mereka yang sedang berada di dalam kedukaan. Berkati setiap lorong dan kawasan di mana umat-Mu sedang berada pada saat ini, agar mereka tetap aman dan selamat dari segala gangguan roh-roh yang jahat. Kuasailah hati kami sebagai umat-Mu dengan berkat damai yang Engkau bawa dari surga untuk menguasai setiap hati kami di dalam ibadah Natal dan Tahun Baru pada tahun ini. Tuhan Yesus, Engkaulah penebus kami yang setia, yang tidak pernah melupakan kami dan tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun kami jauh di antara satu sama yang lain. Kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini ya Bapa, hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus orang Nazaret, Anak Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Yesus dipunjul duta, rindumu petana tepat, diratapalah lempinumu, tau kerengat laku salah. Salah, biar Yesus tapi tolong salib, namuinya Yesus kinuyo tadi tina Yesus jarang aku, Yesus salahmu, aku ngendarana, pian ripun salah liatku, Yesus nawa